Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arrahman alamul Qur'an khalaqal insan alamahul bayan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla yang memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat hidup sehat. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan berkah kepada kita di waktu zuhur hari ini. Salawat teriring salam tercurah pada uswah qudwah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya hingga akhir zaman. Sidang jamaah salat zuhur yang sama-sama mengharap ridho Allah. Hari ini tanggal 18 Desember. Insyaallah esok adalah 19 Desember, hari yang sangat bersejarah. Hari tempat di mana seorang menteri keuangan, yaitu Mr. Syafruddin Prawira Negara, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Ekonomi Kemakmuran Rakyat atau Menq sekarang. Kita akan bedah sosok beliau, wajah dan wijah perjuangan beliau, di mana beliau adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang pertama. Dan beliau juga adalah presiden. Selama ini kita mengatakan presiden Republik Indonesia itu adalah Pak Harto. Padahal dalam sejarah ada dua presiden yang tidak pernah tercatat dalam sejarah. Yang pertama Mr. Syafruddin Prawira Negara, dan yang kedua Mr. Asaat. Dan ini adalah masa revolusi dalam perjuangan. Ikhwatiddin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya 3 pekan yang lalu mengisi kajian di kantor Masjid Kementerian Keuangan di pusat di Jakarta, sekaligus juga beberapa kali ngisi di kantor pajak di Ahmad Yani, Matraman. Biasa tentang salah satunya tokoh Islam Indonesia, dalam hal ini adalah Syafruddin Prawira Negara. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran yang kita baca, yang kita pegang, kata seorang Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama besar dunia Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo, Al-Quran yang kita baca, yang kita pegang, yang kita amalkan, isi Al-Quran itu 3. Yang pertama, isi Al-Quran itu tentang akidah. Yang kedua, Al-Quran itu isinya tentang syariah. Dan yang ketiga, isi Al-Quran itu tentang sejarah. Jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW itu jaraknya sekitar 1460 tahun lebih. Tetapi, mengapa Al-Quran itu turun ke muka bumi? Ya, bukan hanya membicarakan kisah tentang umat Nabi Muhammad, tetapi juga Al-Quran banyak menginformasikan kepada kita tentang umat-umat Nabi sebelumnya. Padahal kita ini, hidup kita adalah jaraknya umat Nabi Muhammad. Mengapa Al-Quran membicarakan tentang Nabiullah Isa alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, sampai tentang Nabi Adam dan tentang penciptaan alam semesta? Menariknya, Al-Quran yang kita baca, kisah-kisah lampau yang Allah informasikan kepada kita selalu diakhiri dengan kalimat afala yatafakkarun, afala yatazakkarun, ya ulil albab, ya ulil absar. Masa lalu itu ya adalah masa yang dimana kita pelajari untuk menjadi ibrah. Ibrah itu berasal dari bahasa Arab, artinya abarah, jembatan. Jadi orang yang tidak pernah mempelajari masa lampau, dia tidak akan tahu tentang kondisi masa depan. Makanya kenapa Al-Quran itu bicara tentang sejarah. Kata seorang ulama salafus saleh, ya, mengatakan, jikalau malaikat adalah penjaga langit, maka sejarawan ahli hadis adalah penjaga bumi. Buat apa kita mempelajari sejarah? Untuk menjadi pemakmur bumi Allah di muka bumi ini dengan baik. Oleh karena itu, kita selalu bertanya, dari mana belajar sejarah itu kita harus mulai? Yang pertama,
ya, kita harus di rumah kita harus baca sejarah yang namanya Sirah Nabawiyah, sejarah Islam Indonesia, Sirah Nabawiyah. Dan yang kedua, membaca sejarah Islam di Indonesia. Dua ini satu paket, Pak. Kalau kita belajar Sirah Nabawiyah, ya, tidak mempelajari sejarah Islam di Indonesia, kita nggak akan tahu tempat di mana kita hidup dalam berdakwah dan berjuang. Ingat, negeri kita hari ini bisa merdeka, berdaulat, salah satunya adalah jasa dari ruh para pahlawan. Dan hari esok, tanggal 19 Desember, adalah hari di mana didirikannya PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Tanggal 1948. Ketika Bung Karno, Bung Hatta membacakan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Jakarta hari itu, apakah kita selesai? Kita merdeka? Tidak. Ketika kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945, 2 tahun berikutnya, tahun 1947, Belanda melakukan agresi yang pertama. Gagal. Lalu tahun berikutnya, tahun 1948, tepatnya tanggal 19 Desember, Belanda bersama sekutu melakukan agresi yang kedua kalinya dengan jalur udara dan tidak tanggung-tanggung. Ketika itu mereka menyerang ibu kota Republik Indonesia, yang saat itu ibu kota Republik kita berada di Yogyakarta. Catat, Pak. Ibu kota Republik kita pernah berada di Yogyakarta. Maka ketika itu, dengan serangan yang sangat cepat, tanpa persiapan dari para tokoh-tokoh Republikan, para pejuang, Bung Karno, Bung Hatta, dan para tokoh-tokoh Republik, para menteri kita, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Agus Salim, dan sebagainya, itu ditangkap. Maka ketika presiden dan wakilnya ditangkap, dan ibu kota Republik Indonesia ketika itu sudah diduduki, maka secara geopolitik, negara itu dalam keadaan penjajahan kembali, atau setidaknya dalam keadaan vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Maka ketika itu Belanda bersama sekutu mengumumkan ke dunia internasional bahwasanya penjajahan tahun 1948, tepatnya pada tanggal 19 Desember, dalam kendali Belanda bersama sekutu. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makarullah wa ma khairul makirin." Belanda ingin memadamkan cahaya Allah. Belanda ingin memadamkan Republik kita, Indonesia, tetapi Allah lah sebaik-baik pembuat rencana. Dengan menangkap Bung Hatta dan Bung Karno, Belanda bersama sekutu berkeyakinan tamatlah riwayat Republik kita ini. Tetapi ternyata ada dua kekuatan yang saat itu belum ditaklukkan oleh Belanda. Yang pertama, kekuatan Pulau Jawa yang dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan strategi perang gerilanya. Dan yang kedua, kekuatan Pulau Sumatera yang ketika itu dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara, Menteri Ekonomi Kemakmuran Rakyat, yang tempat di mana kita bekerja hari ini. Beliau adalah tokoh Islam, tokoh Masyumi, Mr. Syafruddin. Ketika itu Belanda kaget. Tiba-tiba radio yang berada di Bukit Tinggi, maka ketika itu di mana ibu kota kita? Setelah ibu kota kita diduduki oleh penjajah. Maka ketika itu presidennya, ya, atau pemerintahannya didirikan dengan nama PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Tanggal 19 Desember. Siapa presidennya? Mr. Syafruddin Prawira Negara. Siapa menteri-menterinya? Salah satunya ada Pak Dirman dan sebagainya. Maka ketika itu Belanda setelah menggempur Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta, dan ketika itu pemerintahan kita ketika itu pindah di Bukit Tinggi,
Catat Pak, jadi pemerintah kita, republik kita, ibu kota kita pernah pindah dari Jogja kemudian ke Bukit Tinggi Sumatera Barat. Almarhum Rosian Anwar, seorang penulis terkenal, seorang sastrawan mengatakan, lahirnya PDRI ya, itu adalah tangan Allah bermain di sana. Mengapa? Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika Belanda setelah menduduki ibu kota republik kita di Yogyakarta, Belanda mengumumkan ke dunia internasional Indonesia dalam penjajahan kembali. Tapi tiba-tiba radio yang berpancar dari India, tepatnya di New Delhi, yang disiarkan oleh Mr. A.M. Aramis, tokoh Republik Indonesia yang sedang berada di luar negeri, Radio New Delhi memancarkan ke dunia internasional penjajahan Belanda dan sekutu tidak ada artinya karena pemerintahan Republik Indonesia tetap berdaulat. Bung Karno boleh mati, Hatta boleh mati, tapi Indonesia, Republik kita, negara kita tidak boleh mati. Belanda ketika itu kaget Pak. Maka ya pemimpin ya, Republik kita diambil oleh Pak Syafruddin dan beliau mendirikan yang namanya PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, pada tanggal 19 Desember tahun 1948, yang kemudian pada tahun 2005 dijadikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, tanggal 19 Desember dijadikan sebagai Hari Bela Negara. Sangat sedih sekali. Tidak ada peristiwa dalam sejarah kita ya, tentang cara bagaimana membangun ketahanan nasional atau yang kita sebut sebagai ketahanan negara. Negara itu akan menjadi sebuah negara yang kuat ketika negara itu membangun 3 kekuatan, 3 pertahanan. Yang pertama, ketahanan mental. Dan itu tidak bisa lepas dengan nilai-nilai agama. Selama ini kita dicekoki dalam sejarah, kita, bangsa kita dijajah 3,5 abad. Itu salah besar. Kita tidak dijajah 3,5 abad, tetapi apa yang dilakukan, kita tidak dijajah. Tetapi kita berjihad, berjuang melawan penjajah. Tidak ada daerah-daerah yang ditaklukkan oleh para penjajah kecuali dengan pengkhianatan. Dalam sejarah kalau kita lihat, kita buka, ya mulai dari Aceh Tengku Umar, lalu mulai dari Sumatera, Pulau Jawa dipimpin oleh Panglima Diponegoro, Sumatera dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, sampai kemudian Maluku, ya, Kapten Patimura. Tidak ada kekalahan yang dialami oleh para pejuang pahlawan Indonesia. Semua mereka dikhianati. Kenapa anak-anak kita itu malas belajar sejarah? Karena sejarah itu ditelankan oleh para guru-gurunya Pak. Para pahlawan-pahlawan kita ini kalah. Padahal mereka menang Pak. Contoh misalkan dalam Perang Jawa 1825 sampai 1830. Perang yang sangat heroisme. Pangeran Diponegoro atau yang kita sebut dengan Perang Jawa itu mengalahkan Jenderal de Kock, ya, menghabiskan 18 juta gulden lebih dalam 5 tahun. Padahal penghasilan Belanda dalam menjajah kita dalam 1 tahun itu 2 juta lebih gulden. Sedangkan untuk menghabisi Perang Jawa 5 tahun itu butuh menghabiskan 19 juta gulden. Kalah perang. Akhirnya kemudian Belanda, ya, dipimpin oleh Jenderal de Kock, ya, melakukan strategi berdamai pada tanggal 2 Syawal. Tepatnya pada Idul Fitri, ya, di Magelang. Di situ Diponegoro dikhianati. Nah, karena anak-anak kita ini, ya, itu diajarkan oleh orang-orang, oleh guru-guru itu, para pahlawan kita kalah, ditangkap. Akhirnya anak-anak kita Pak, itu nggak semangat mempelajari sejarah. Padahal sejarah itu, Al-Quran banyak menginformasikan kisah-kisah orang-orang hebat. Kisah-kisah patriotisme, kisah-kisah heroisme. Bagaimana Musa melawan Qarun. Bagaimana Ibrahim melawan Namrud.
Mereka dididik oleh Allah untuk tangguh dalam berjuang. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, belajar sejarah, fungsi belajar sejarah Pak. Kata Imam Syafi'i, yang pertama untuk melahirkan syaja'ah, keberanian. Tidak ada orang yang pengecut yang tidak belajar dari sejarah. Orang yang berani, orang yang survive dan struggle, pasti mereka belajar sejarah. Mengapa kita dididik oleh Allah? Mengapa Nabi Muhammad, ya kalau kita baca Al-Quran, ya itu kisah tentang nabi-nabi sebelumnya. Lalu kemudian di dalam kitab Taurat, ya Taurat juga banyak menceritakan tentang Zabur. Dalam kitab Injil, Injil juga banyak menceritakan tentang kitab Taurat dan Zabur dan Sufuf. Karena warisan kenabian itu tidak boleh putus. Dan yang kedua kata Imam Syafi'i, belajar sejarah itu untuk melahirkan hikmah, kebijaksanaan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah kekuatan negara ketika negara itu pertama mempunyai ketahanan mental. Seseorang mempunyai ketahanan mental yang kuat, dia akan punya cara bagaimana dia tangguh dalam berjuang, yaitu belajar kepada kisah-kisah orang-orang hebat. Yang kedua, ketahanan negara atau ketahanan nasional. Tidak ada cara alat yang ampuh untuk membangun nasionalisme. Bung Karno pernah mengatakan untuk membangun sebuah nation building, generasi yang kuat kata Bung Karno, ajarkan generasi Indonesia itu 3 hal. Yang pertama, ilmu sejarah. Yang kedua, ilmu bumi. Dan yang ketiga, ilmu bahasa. Dan 3 ini, para pendiri bangsa kita punya kekuatan 3 hal itu. Sehingga mereka bisa tampil dan memimpin di berbagai forum-forum internasional dunia. Kita berjuang, ya, melakukan itu dengan, yang pertama, dengan senjata. Dan yang kedua, dengan kata, dengan diplomasi. Ya, para pejuang kita seperti kemudian Pak Syafruddin, lalu kemudian seperti tokoh-tokoh ya, yang lainnya, Bung Tomo, mereka berjuang dengan kekuatan senjata. Nah, PDR ini para jamaah yang dimuliakan Allah, ya, ini adalah yang kemudian dijadikan sebagai hari bela negara. Maka tidak ada cara alat yang ampuh untuk membangun ketahanan nasional atau yang kita sebut dengan patriotisme, cinta tanah air, nasionalisme, kecuali belajar sejarah dengan baik dan benar. Makanya untuk menjadi pemimpin besar, ya, Pak Natsir, ya, seorang tokoh Perdana Menteri Republik Indonesia pertama, Pak Natsir, ini luar biasa, Bapak penggagas NKRI. Pak Natsir pernah mengatakan, yang pertama ajarkan anak kita Pak, untuk menjadi tokoh besar. Pertama ajarkan anak kita itu sejarah lokal. Para jamaah yang tinggal di berbagai daerah, latar belakang ada Jawa, ada Sumatera, ajarkan anak kita itu asal tempat di mana dia berasal. Kalau kita orang Sumatera, ya, ajarkan anak-anak Bapak itu tentang kisah-kisah pejuang dari Sumatera. Agus Salim, Natsir, Syafruddin, dan sebagainya. Kalau para jamaah ada latar belakang dari orang Jawa, ajarkan tokoh-tokoh Jawa. Diponegoro, Sultan Hamengkubuwono, dan sebagainya. Itu sejarah lokal. Dan yang kedua, sejarah nasional. Dan yang ketiga, sejarah regional. Kawasan Asia. Ya, dan kekuatan kita Asia Tenggara sangat besar. Dan yang keempat, sejarah internasional. Makanya kenapa, ya, ketika Allah memberikan firman-Nya kepada manusia, kepada para ayah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu, ya dalam hal ini seorang ayah, ku anfusakum wa ahlikum nara, dari siksa api neraka. Kata Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya mengatakan, tugas ayah, tugas kita seorang ayah, selain mencari rezeki, memberikan rezeki yang halal untuk anak, untuk istri, jangan lupa apa? Adibuhum wa'allimuhum. Ajarkan anak-anakmu itu adab dan ajarkan anak-anakmu dan istrimu itu ilmu. Belajar sejarah itu belajar adab, Pak. Ya, belajar adab. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 yang kita bisa ambil dari sosok Pak Syafruddin, prawira negara.
Dan esok tanggal 19 Desember adalah sebagai Hari Bela Negara. Ya, jadi sangat pas ya di tempat ya Kementerian Keuangan hari ini. Yang pertama, ya, sejak tahun 2005, kalau kita baca sejarah tahun 2005 Pak, ya, nama orang seperti Syafruddin, Natsir itu dianggap sebagai pemberontak. Catat Pak. Kalau Bapak baca sejarah sebelum tahun 2005, orang seperti Natsir dan Syafruddin itu dianggap sebagai pemberontak. Kenapa? Karena dua tokoh ini terlibat dalam peristiwa yang namanya PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia tahun 1959. Ada salah seorang anggota DPR, karena dia nggak pernah belajar sejarah, itu nggak bisa bedakan mana PDRI, mana PRRI. Memang tokohnya sama, Syafruddin, dan tempatnya juga di Bukit Tinggi. PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, ya, bedanya dengan PRRI adalah kalau PDRI adalah satu gerakan untuk menyelamatkan Indonesia dari cengkraman penjajah yang kedua kalinya, yang kemudian dijadikan oleh Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai Hari Bela Negara besok Pak. Ya. Yang kedua, sedangkan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, itu adalah gerakan koreksi pemerintahan daerah kepada pemerintahan pusat, yang ketika itu pemerintahan pusat dekat kepada blok timur, dalam hal ini Soviet, dalam hal ini komunisme. Dan yang kedua, kritik daerah kepada pemerintah pusat yang saat itu dekat, selain kepada komunis, terlalu pembangunan Jawa sentris. Maka tokoh-tokoh itu masuk. Termasuk bapaknya Prabowo Subianto, ya, yaitu bapaknya yang bernama Sumitro Djohadikusumo, adalah tokoh PRRI. Dulu kami, almarhum Pak AM Fatwa dan para tokoh-tokoh mengusulkan Pak Natsir, ya, itu dijadikan sebagai pahlawan nasional. Lagi-lagi Pak, 5 kali ditolak. Baru yang kelimanya, yang keempat kali ditolak, yang kelimanya diterima. Padahal ini ya arsitek negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, Pak Bung Hatta mengatakan, ya, mosi integral yang disampaikan oleh Natsir pada tanggal 3 April, Bung Hatta menyebutnya sebagai proklamasi Indonesia yang kedua kalinya. Jadi proklamasi kita itu pernah terjadi 2 kali. Pertama, proklamasi ya tanggal 17 Agustus 1945, dan proklamasi lahirnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tanggal 3 April tahun 1950. 5 tahun setelah Indonesia merdeka baru ada NKRI. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan Allah, belajarlah sejarah dengan baik. Dengan belajar sejarah, yang pertama, kita akan melahirkan generasi pemberani, patriotisme, melanjutkan spirit para pahlawan. Dan yang kedua, belajar sejarah juga untuk membangun nilai lesu dari segala kehidupan futur hidup yang kita alami hari ini. Oleh karena itu, Profesor Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama besar dari Al-Azhar, mengatakan Al-Quran isinya itu ada 3. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga sejarah. Mudah-mudahan kita belajar dari sejarah tentang sosok Pak Syafruddin. Walaupun kajian yang singkat hari ini tentang sedikit Pak Syafruddin, mudah-mudahan ini menjadi ya, ilmu hikmah yang terus mengalir dalam jiwa kita untuk melanjutkan patriotisme para pahlawan di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena tidak ada cara alat yang ampuh untuk membangun nasionalisme dan patriotisme kecuali belajar sejarah dengan baik dan benar. Wa nasrullahu fatun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.